Video ini merupakan konten edukasi dan informasi umum. Materi yang disampaikan tidak dapat dijadikan sebagai dasar diagnosis, terapi, atau tindakan medis. Penilaian dan penanganan medis harus dilakukan melalui konsultasi langsung dengan dokter sesuai kondisi masing-masing individu. Kanker apa sih yang paling sering menyerang perempuan di Indonesia saat ini? Silakan. Primadona pembunuh kanker pada perempuan itu adalah kanker payudara dengan kanker serviks ya. Artinya ternyata ada tante saya kanker payudara, apalagi kalau diderita pada usia kurang dari 40 tahun. Itu biasanya terkait dengan familial. Nah itu penting biasa kita lakukan untuk deteksi dini, misalkan entah dengan mamografi atau misalkan dengan USG payudara ya, kanker serviks gitu ya. Ini satu-satunya kanker yang saat ini dapat dieliminasi. Faktor resiko yang paling bermakna itu adalah pada kanker serviks adalah pada populasi perempuan yang tidak pernah di-screening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat Sobat Healthy sekalian. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya Dani Maesarestu di Pojok Obsgin, podcast Departemen Obstetri Ginekologi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Cipto, Mangunkusumo, Jakarta. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan kembali melanjutkan topik mengenai kesehatan perempuan yang masih terkait dengan female cancer, detect earlier, save more lives, bersama narasumber kita, Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Dok, ini kan tadi dokter ada bicara mengenai tes DNA HPV, dan juga nih sekarang nih sudah banyak sekali di masyarakat tuh mengenai vaksinasi HPV. Ya. Nah, ini apakah suatu hal yang berhubungan atau enggak, dan memang bagaimana nih tentang efektivitasnya nih dok, sejak dari usia remaja kah, karena katanya ada program pemerintah, atau yang sudah terlanjur mungkin sudah menikah atau mungkin sudah umur 40-an, apakah masih bisa juga nih dok untuk dilakukan pemberian dengan terkait dengan vaksinasi HPV ini dok? Ya, Silakan, ya. Dok. Baik, terima kasih. Pertanyaannya baik sekali ya. Jadi kalau kita sedikit belajar ya. Jadi konsep pencegahan pada kanker serviks itu terdiri dari 3 triple intervention gitu ya. 3 intervensi yaitu pencegahan primer, sekunder, dan tersier gitu ya. Di mana letaknya vaksinasi? Vaksinasi ini adalah pada pencegahan primer ya, Dr. Dani ya. Ini untuk yang lain. Dr. Dani udah khatam. Saya nggak jelasin Dr. Dani. Udah khatamnya ahlinya pura-pura aja dia nanya ya. Jadi kalau untuk pencegahan primer itu tujuannya adalah bagaimana kita bisa mencegah ya terpaparnya serviks oleh HPV gitu ya. Jadi terkait dengan podcast ini juga nih promosi ya, edukasi ya, awareness ya mengenali faktor resiko itu tuh adalah pencegahan primer termasuk vaksinasi ya, pencegahan primer. Sedangkan pencegahan sekunder adalah bagaimana kita bisa melakukan upaya deteksi dini pada populasi yang sudah terpapar gitu ya. Jadi pada perempuan-perempuan yang sudah melakukan hubungan seksual gitu ya, itu bagaimana kita bisa melakukan upaya tadi early detection atau screening begitu ya sedini mungkin ya. Sedangkan pencegahan tersier adalah bagaimana kita bisa melakukan upaya treatment ya terhadap prekancer yang ditemukan dan kanker invasif. Nah, vaksinasi ini jelas adalah vaksinasi pencegahan gitu ya. Jadi kalau kita cerita jangan nyebutin vaksinasi kanker serviks ya. Ini ungkapan yang harus diluruskan. ya, karena vaksinasi HPV ini juga diberikan kepada anak laki-laki. Jadi tujuannya untuk mencegah ini dok ya, vaksinasi ini ya. Betul. Bisa jadi, untuk perempuan dan laki-laki juga dok? Bisa. Okay. Jadi ini adalah pencegahan terhadap penyakit-penyakit yang terkait dengan HPV ya, HPV related disease ya. Di mana itu bisa kanker pada orofaring, kanker saluran napas atas, kanker anus ya, kanker genital pada laki-laki, kanker penis ya, kanker dan sekitarnya anogenital gitu ya. Jadi memang ini dihususkan untuk prophylactic vaksin di mana kalau kita bicara untuk immunogenicity-nya itu bagus sekali untuk usia 9 sampai 26 tahun. Ya. Baik laki-laki dan perempuan ya dok ya? Ya 9 hingga 26 tahun ya dok ya anjurannya ya? Ya. Tapi HOGI punya rekomendasi ya sampai usia 45 tahun. Ya, jadi tahun. Ya 9 sampai 45 atau 10 sampai 45 ya, kita ngikutin European atau American Society itu sampai 26 sebenarnya, tapi kita Indonesia karena screening kita belum jalan, maka vaksinasi kita memang diperluas sampai 45 tahun. Okay. Ya. Baik dok. Jadi maksimal umur sampai umur 45 atau
kita bisa kasih range lebih ini lagi dok? Karena juga banyak dok, saya kadang-kadang menemukan pasien yang sudah menjelang menopause bertanya, dok, saya masih bisa nggak dok untuk diberikan vaksinasi kalau sudah 50 tahun atau di atasnya seperti itu dok? Iya, iya, iya. Jadi memang ini agak ini ya, tricky juga ya. Sebenarnya kalau kita bicara vaksin tentu kita pengen ada benefit yang maksimal gitu ya. Terbangkitnya imunogenisitas ya. Itu memang dulu HOGI, Himpunan Onkologi Indonesia ya memberikan rekomendasi sampai usia 55 ya. 50. Ya 10 sampai 55 tahun. Tapi berjalan dengan scientific evidence ya, bukti-bukti ilmiah, segala macam riset bahwa ternyata sampai usia 45 aja yang menunjukkan terbangkitnya imunitas yang baik dibandingkan kalau di atas 45 ya. Jadi memang apa boleh buat kalau misalkan menjelang menopause lebih sebaiknya screening saja terdeteksi dini ya. Nah, khusus untuk laki-laki memang jangan sampai usia 45 ya. Untuk laki-laki sampai usia 26 tahun saja. 26 tahun saja. Ya. Baik dok. Ini kan sekarang juga ada program pemerintah ya dok ya, yang ternyata mendukung tentang pemberian vaksinasi pada anak sekolah. Nah ini banyak juga nih dok, orang tua atau ibu-ibu yang mungkin khawatir nih, anaknya kalau dikasih vaksin apa, kok nih kayaknya vaksin baru. Nah ini gimana dok penjelasannya dok kepada para ibu-ibu terkait dengan program pemerintah ini? Kan tujuannya sebenarnya bagus ya dok untuk proteksi di masa yang akan datang ya. Mungkin tidak bisa dirasakan hasilnya sekarang, tapi mungkin kita akan melihat hasilnya beberapa dekade ke depan seperti itu. Betul ya. Jadi ya ini namanya satu tantangan buat kita bersama ya. Ada anti vaksin ya, kelompok-kelompok anti vaksin ya. Kemudian yang lain sampai bahkan efek sampingnya sampai fatal, kematian ya, menyebabkan kemandulan ya, atau infertilitas ya. Ya banyak tuh dok ya mitos-mitos yang berkembang ya, masyarakat terkait dengan vaksinasi ini dok. Betul. Jadi memang saat ini kita ingin menyatakan bahwa tidak ada efek samping yang bermakna terkait vaksinasi ya. Paling yang paling signifikan adalah nyeri di tempat suntikan gitu ya. Nah kemudian tadi terkait dengan program pemerintah ya. Nah pemerintah ini memang sudah menyusun suatu rencana aksi nasional ya, itu sudah di launching pada tanggal 16 Desember 2023 yang lalu, dan alhamdulillah HOGI dan POGI juga terlibat dalam perumusannya. Alhamdulillah, terima kasih ya telah dilibatkan selalu oleh teman-teman dari PTM Kemenkes ya. Jadi kita menyusun ada 2 fase, Dr. Dani ya. Jadi vaksin itu adalah memang kita targetnya untuk anak perempuan dan anak laki-laki diikutkan ya. Itu bahkan sampai 44,9 juta target kita gitu. Nah sampai tahun 2027, jadi 2023 sampai 2027 itu memang target kita untuk anak perempuan gitu. Awalnya kita punya pilot project itu di tahun 2016, itu adalah untuk usia 11-12 tahun atau kelas 5-6 SD 2 dosis gitu ya. Nah sekarang dengan berbagai usulan, termasuk HOGI juga mengusulkan untuk single dose ya. Single dose itu artinya vaksin hanya cukup 1 untuk anak-anak yang di bawah usia 15 tahun. Nah itu ternyata alhamdulillah dengan visit WHO kemarin dan juga rekomendasi dari Impact Review, dan ternyata alhamdulillah sejak Juni 2020 yang lalu Indonesia sampai pada komitmen untuk single dose mengikuti Australia dan UK begitu ya. Jadi jangan ragu ya, kita target kita sampai tahun 2027 itu adalah pada anak perempuan yang tadinya 11-12 tahun kita perluas menjadi 15 tahun ya, dan itu cukup single dose gitu. Jadi jangan ragu-ragu. Yang kemarin ibu-ibu alhamdulillah sudah membolehkan anaknya untuk divaksin, itu selesaikan vaksin yang kedua gitu ya. Jadi yang vaksin yang diselesaikan aja yang lalu, tapi kalau yang baru memang cukup 1 dosis ya. Nah sedangkan untuk tahun 2027 akhir sampai tahun 2030 itu adalah untuk kita catch up program namanya. Kita program perluas untuk perempuan usia 21 sampai 26 tahun dan juga untuk anak laki-laki ya, untuk usia kurang dari 15 tahun. Itu untuk anak laki-laki kalau dosis vaksin kita cukupi gitu ya. Nah terkait tadi dampak ini penting banget ya. Jadi dampak vaksin tentu nggak bisa serta-merta ya. Vaksin sekarang kanker cervix besok turun gitu, nggak bisa, betul. Jadi kalau kita bicara benchmark atau acuan dari negara yang sudah kita lihat kesuksesannya, itu adalah Australia ya. Oh tetangga kita nih dok? Australia betul. Dr. Dani sudah bolak-balik kayaknya. Belum dok. Ya. Tapi ternyata sebelahan kita ya dok ya? Beda benua ya. Beda benua. Jadi Australia itu memang sudah punya program imunisasi nasional HPV ini untuk anak perempuan mereka sejak tahun 2007. Sudah sejak hampir 20 tahun yang lalu? Iya, jadi kita ketinggalan 16 tahun. Dari 2003, kan kita punya pilot project 2016, tapi kita punya NIP, National Immunization Program itu tahun 2023. Kita ketinggalan 16 tahun, Dr. Dani ya. Nah, tapi Australia juga punya program imunisasi HPV ini untuk anak laki-laki itu tahun 2013.
gitu. Jadi 6 tahun setelah yang untuk anak perempuan mereka jadi anak laki-laki, dan mereka declare ya bahwa Australia akan menjadi negara pertama di dunia yang akan eliminasi kanker serviks di tahun 2035, bahkan lebih cepat gitu. Gitu ya. Jadi mungkin kalau kita belajar, Australia sudah banyak sekali kemajuan screening dan segala macam dalam waktu katakanlah 2007 vaksin perempuan ya, kemudian eliminasi 2035, artinya 28 tahun eliminasi sejak vaksin perempuan. Rasanya kita masih jauh ya, karena jumlah populasi kita terlalu huge banget ya, dan juga screening kita masih kita bilang masih sangat rendah sekali ya, gitu, ya. Baik dok, sebenarnya dok, ini kita nggak pungkirin bahwa di masyarakat kita banyak sekali mitos atau sesuatu yang mungkin yang terkait nggak benar tentang vaksin, tentang screening ya. Jadi sebenarnya apa ini yang bisa dokter bantu luruskan terkait dengan mitos-mitos atau fakta yang sering berkembang di masyarakat kita nih dok? Iya, ini saking serunya kita kayaknya lupa waktu ya Dokter Dani ya. Nggak apa-apa ya. Nanti mungkin kalau sobat sekalian sambil masak apa-apa, sambil dengerin aja. Anggap aja kita radio gitu ya. Atau bisa juga kita bikin sesi yang kedua dong, part 2 ya, terkait dengan mungkin topik-topik yang lebih khusus lagi terkait dengan masalah khusus apa itu vaksin ataupun mitos dan fakta ya. Tapi mungkin ini sekarang sekilas dulu kan mitos atau fakta yang mungkin sering berkembang terkait dengan kanker leher rahim nih dok, ataupun vaksinasi. Ya, baik, siap ya. Jadi mitos atau fakta kanker serviks terkait dengan perempuan yang berganti-ganti pasangan. Dokter Dani jawab aja sekalian. Saya gantian. Ya. Karena emang ini ada hubungan dengan hubungan seksual, bisa jadi menjadi fakta. Ya. Kan tadi dokter sudah sampaikan kan? Ini ceritanya kita skenario-nya Dokter Dani jawabnya salah gitu ya. Ting tong gitu ya. Tetot gitu ya. Jadi ya, memang salah satu faktor resiko dari kanker serviks adalah multi partner seksual, berganti-ganti pasangan ya. Tapi ternyata beberapa penelitian menunjukkan bahwa populasi penderita kanker serviks itu ternyata ada yang lebih jelas faktor risikonya adalah belum pernah di screening gitu. Ya bahkan mohon maaf ya, pada beberapa pekerja sexual workers ya, PSK ya, itu memang kita melakukan upaya deteksi dini, early detection lebih cepat, lebih sering ya, sehingga mereka lebih terdeteksi pada fase precancer begitu. Jadi memang ini kenyataan ya. Jadi mitos atau fakta kanker serviks adalah pada perempuan yang berganti-ganti pasangan itu sebenarnya bisa kita arahkan sebagai mitos, karena setiap perempuan itu beresiko gitu ya. Memang betul ada beberapa populasi jelas ya, karena HPV simpang siur di situ ya, persisten ya, dikarenakan belum sembuh, belum clearance, datang lagi yang baru, itu jelas ya. Tapi kita ingin menggeser stigma ini bahwa setiap perempuan adalah berisiko, tidak hanya pada yang berganti-ganti pasangan ya. Kemudian yang kedua adalah salah satu faktor resiko menderita kanker serviks adalah merokok. Mitos atau fakta, Dokter Dani? Saya gantian sekarang. Sekarang saya jawabnya mitos. Ya. Gimana dok? Jadi kita kasih sedikit pencerahan ya. Bahwa saya ceritanya orang awam di sini. Memang ini di setting agak-agak tadinya kita kosongin ya USB di kepalanya Dokter Dani. Jadi jadi memang betul merokok itu adalah salah satu faktor risiko ya, di mana dikatakan bahwa seorang perempuan yang merokok itu dibandingkan yang bukan perokok itu meningkatkan 2,7 kali lipat ya. HPV itu bisa terjadi persisten gitu ya. HPV itu apa sih? Virus papiloma manusia, itu virus yang sangat ramah, bisa dimanapun berada. Tapi kalau untuk jadi kanker serviks dia harus perlu ada di dalam serviks pada kondisi yang persisten atau menetap gitu ya. Jadi pertanyaan tadi, merokok itu adalah ditemukan pada penderita kanker serviks, memang betul ya. Tapi memang itu kita mau geser juga bahwa konsep apapun faktor resikonya sebenarnya yang lebih berperan adalah faktor imunitas, begitu ya. Jadi ketika seorang merokok, maaf ya, berganti-ganti pasangan dan seterusnya, selama imunitasnya baik, itu HPV itu tidak sempat untuk menjadi persisten, begitu ya. Jadi clearance, tapi balik lagi clearance lama-lama akan lumpuh juga akhirnya sih, memang gerbang pertahanannya akan tak berdaya lagi, akhirnya menjadi kanker. Jadi konsep kita sekarang adalah kembali lagi untuk raising awareness bahwa setiap perempuan beresiko, apapun faktor resikonya ya. Namun betul sekali, bukan berarti begini ya, jangan dibalik ya, oh percuma kalau gitu saya nggak merokok, saya nggak berganti-ganti pasangan, bisa juga jadi kanker, ya udahlah kita merokok aja deh kan, nggak gitu ya Dokter Dani ya. Jadi memang kita harus menjaga semua itu. Baik dok,
Ini mungkin pertanyaan terakhir ya dok Iya. ya. Jadi sebenarnya ini kebiasaan apa, perilaku sederhana yang mungkin bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi perempuan, termasuk mungkin juga bagaimana peran keluarga atau pasangan terkait dengan kondisi untuk mensupport kondisi kesehatan perempuan ini dok? Baik ya, ini karena perdana ya, Dr. Dani mudah-mudahan Ya. bisa memicu sobat perempuan, sobat healthier semuanya untuk bisa mungkin mengajukan pertanyaan atau usulan kali ya untuk podcast kita berikutnya gitu ya. Jadi apa yang kita bisa lakukan untuk ya katakanlah healthy life gitu ya. Oke, semua juga takdir gitu kan. Jadi kita akan menggeser semua hal-hal yang memang artinya tadi tuh ya, kita sudah pola hidup sudah sehat sekali gitu ya, tapi kok tetap menderita penyakit, itu adalah hal yang memang di luar kendali kita tentunya ya. Jadi tadi terkait dengan imunitas lokal ya, imunitas lokal di serviks ya, kita bicara serviks dulu ya. Imunitas lokal di serviks bahwa ya tadi jangan sering-sering infeksi di vagina, misalkan keputihan ya, entah karena jamur, entah karena bakteri, parasit atau virus ya, itu akan melumpuhkan imunitas lokal di serviks kita dan menyebabkan tadi HPV akan bisa persisten ya. Bahwa tadi betul bahwa setiap perempuan yang sudah melakukan hubungan seksual itu memiliki risiko sepanjang hidupnya adalah 50 sampai 85% terkait dengan infeksi HPV ya. Namun itu 80-90% diantaranya akan terjadi clearance. Nah ini penting untuk meningkatkan imunitas lokal kita. Oke, HPV datang, tapi kita akan bisa bersihkan gitu ya. Jadi bagaimana caranya tadi? Meningkatkan imunitas kita dengan cara nutrisi yang baik, diet seimbang, protein tinggi, sayur buah segar ya, jangan mager ya. Kita juga misalkan nggak pernah olahraga ya, kemudian juga jadi obes. Obesitas atau overweight itu juga bisa menurunkan imunitas ya. Jadi memang betul-betul komprehensif ya, holistik sekali Banyak untuk faktor ya, menjaga semuanya, termasuk tadi kalau untuk ovarium atau misalkan kanker-kanker yang memang tadi betul-betul terkait dengan familial ya, artinya bisa saja kita sudah melakukan sexual life, healthy life gitu ya, sexual life juga termasuk sehat ya, tapi bisa juga terkena kanker ovarium. Tapi kanker ovarium konsepnya berbeda ya. Bagaimana kita bisa melakukan upaya sedini mungkin melakukan deteksi gitu. Ya jadi intinya suami-suami ataupun para pendamping perempuan dimanapun ya, tentu tadi ya coba membuat setiap perempuan pasangan itu happy ya, karena happiness, kebahagiaan itu akan meningkatkan imunitas kita gitu. Jadi tahu sendiri ya bahwa kita punya penelitian di antara dua populasi penderita kanker, yang satu sangat-sangat betul-betul ikhlas ya, menghadirkan happiness, artinya bukan berbahagia kena cancer, bukan, tapi berusaha ikhtiar maksimal, menghadirkan tawakal segala macam, menjalankan segala macam dengan penuh rasa sukacita, dibandingkan yang depresif ya, itu ternyata responnya jauh berbeda gitu ya, karena di situ ada sel yang namanya natural killer kita yang akan bisa lumpuh ketika kita ternyata stres ya, kemudian depresi gitu ya. Jadi memang selalu untuk menghadirkan happiness ya, jadi ajak pasangannya untuk jalan-jalan gitu ya, halan-halan ya, healing kayak gitu ya, dan juga menghadirkan makanan sehat di keluarga, dan juga jangan lupa exercise atau aktivitas fisik yang reguler ya. Jadi jangan itu ya tadi insaf ya, sekarang 4 jam ya treadmill ya, terus 1-2 bulan enggak gitu ya. Mungkin dicoba 15 menit dulu tiap hari atau tiap 2 hari sekali, itu penting sekali. Baik dok, terima kasih. Terakhir dok, kalimat atau pesan untuk para perempuan agar lebih memperhatikan dan peduli terhadap kesehatan reproduksi ini, dok. Silakan dok. Ya, ini kalimat terakhir. Ya. Kalimat terakhir untuk podcast ini ya, bukan kalimat terakhir kita di dunia ini. Ya, tentunya dok. Insya Allah. Insya Allah ya. Oke, jadi terkait dengan tema kita ya, tadi female cancer, detect earlier, ya, save more lives, ya, gitu ya. Jadi sobat perempuan semua dimanapun berada, ayo kita peduli, minimal kita aware, waspada ya terhadap apapun yang kita miliki, sebagai ini adalah anugerah yang Allah sudah berikan, dan ini salah satu sebenarnya diniatkan ibadah bermandikan pahala sebenarnya ya. Jadi mulai sekarang, ayo kalau misalkan memang usia-usia masih belia, yuk udah vaksin apa belum? Gitu vaksinasi ya, dok ya? Vaksinasi HPV ya. Kemudian yang kedua, kalau misalkan sudah seksual aktif atau sudah punya pasangan atau sudah menikah gitu, apakah sudah dilakukan screening deteksi ini? Ayo datang ke puskesmas ya, tanya ya ke SPOG di mana teman sobat sekalian biasa mengkonsultasikan masalah kesehatannya ya. Jadi intinya apapun ya, mudah-mudahan setiap langkah kita ya untuk mendeteksi ini 1, 2, 3 nyawa terselamatkan ya. Bahkan
mudah-mudahan dalam tahun 2030 nanti minimal 1 juta perempuan bisa terselamatkan dengan gerakan kita untuk screening dan vaksinasi di kanker serviks ini. Dan itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Tovan atas penjelasannya, dan juga menurut saya sebenarnya masih banyak pertanyaan nih yang masih bisa kita bahas nih ya. Mungkin kita nanti akan bisa cari waktu yang lain untuk bisa mencari topik-topik yang kira-kira bisa kita share buat Sobat Healthy sekalian ya, agar Sobat Healthy semua di sini bisa mendapatkan informasi yang tepat dari pakarnya ya. Tidak ada informasi yang tanda kutip mungkin misleading sehingga akhirnya membuat satu opini atau ilmu atau satu informasi di masyarakat yang tidak tepat sehingga menimbulkan kegelisahan atau ketidakpastian mengenai kesehatan. Ya. Dan kita nggak kerasa nih dokter, sudah hampir. Ada pesan sponsor, maaf dokter Dani. Oh, apa tuh dok? Silakan dok. Semua ya. Jadi ada pesan sponsor. Ya. Jadi memang silakan, ini alhamdulillah FCP saya untuk menjadi teman-teman semua dalam melakukan deteksi dini kanker serviks ya, awareness, training ataupun edukasi ya. Juga saat ini Hogi dengan PP Hogi juga sedang gencar-gencarnya untuk gerakan sprint. Oh, sprint. Seperti kita berlari kencang. Lari dok. Sprinters, ya. Sprinter. Ya. Sprint itu apa? Selamatkan perempuan Indonesia. Selamatkan perempuan Indonesia. Sprint. Oke. Kita kan Save More Lives ya. Save More Lives ya, sesuai dengan topik. Yes. Selamatkan perempuan Indonesia, selamatkan bangsa Indonesia. Oh, sprint, selamatkan bangsa Indonesia. Ya. Oke. FCB tetap maju untuk menunjang dan kerjasama dengan pemerintah maupun organisasi profesi. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Tovan yang sudah menyampaikan informasi terkait dengan female cancer, ya khususnya juga kanker di leher rahim atau kanker serviks. Saya harapkan dengan adanya podcast ini dapat memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat, ya. Dan sampai di sini podcast kita pada episode kali ini. Tentunya nanti akan masih banyak lagi podcast-podcast berikutnya dengan topik yang lebih menarik terkait dengan kesehatan perempuan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas atensinya. Sobat Healthy sekalian, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.